budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Kali ini akan kami kisahkan seorang tokoh Ki Ageng Selo, penakluk petir. Kisah Ki Ageng Selo sang penangkap petir. Makamnya ada di daerah Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, yang sekarang wilayah itu juga bernama Selo. Ia terkenal dengan kisah legendanya menangkap petir atau halilintar. Menurut silsilah Ki Ageng Selo adalah cicit atau buyut dari Brawijaya terakhir. Ia moyang atau cikal bakal dari pendiri kerajaan Mataram, yaitu Sutawijaya, termasuk Sri Sultan Hamengkubuwono X Yogyakarta maupun Pakubuwono ke-13 Surakarta saat ini. Dalam babat tanah Jawi, main nama 1905 Al-Stop tahun 1941 diceritakan Prabu Brawijaya terakhir beristri Putri Wandang Kuning dan berputra Bundang Kejawen atau Ki Ageng Lembu Beton, yang diangkat sebagai murid Ki Ageng Taluk. Ia dinikahkan dengan putri Ki Ageng Taluk yang bernama Dewi Nawangsih dari ibu bidadari Dewi Nawang Wulan. Dari perkawinan Lembu Beton dengan Nawangsih lahirlah Ki Getas Pendowo. Makamnya di Gurupan Purwodadi. Ki Ageng Getas Pendowo berputra 7 dan yang paling sulung bernama Ki Ageng Selo. Ki Ageng gemar bertapa di hutan, gua dan gunung sambil bertani menggarap sawah. Dia tidak mementingkan harta dunia. Hasil sawahnya dibagi-bagikan kepada tetangganya yang membutuhkan agar hidup berkecukupan. Salah satu muridnya tercinta adalah Mas Karepit atau Joko Tingkir, yang kemudian menjadi Sultan Pajang, Sultan Hadiwijaya, menggantikan dinasti Demak Bintoro. Putra Ki Ageng Selo cuma 7 orang. Salah satunya Kiai Ageng Anis yang berputra Kiai Ageng Pemenahan, Ki Pemenahan istri putri sulung Kiai Ageng Sabah, dan melahirkan Mas Ngabai Loring Pasar atau Raden Sutawijaya, pendiri kerajaan Mataram, menggantikan dinasti Pajang. Kisah menangkap petir. Kisah menangkap petir terjadi pada zaman ketika Sultan Demak Trenggono masih hidup. Dan pada suatu sore sekitar waktu asar, Ki Ageng Selo sedang mencangkul di sawah. Hari itu sangat mendung, pertanda hari akan turun hujan. Tidak lama memang benar-benar hujan lebat turun.
menyambar-nyambar. Petani lain terberit-berit lari pulang ke rumah karena ketakutan. Tetapi Ki Ageng Selo tetap enak-enak menyangkul. Baru sebentar dia menyangkul, datanglah petir itu menyambar Ki Ageng Selo. Legar suaranya. Petir menyambar cangkul di genggaman Ki Ageng. Namun dia tetap berdiri tegar. Tubuhnya utuh, tidak gosong, tidak goyang. Petir berhasil ditangkap dan diikat, dimasukkan ke dalam batu sebesar genggaman tangan orang dewasa. Lalu batu itu diserahkan ke Kanjeng Sunan di kerajaan Istana Demak Bintoro. Kanjeng Sunan Demak makin kagum terhadap kesaktian Ki Ageng Selo. Beliau pun memberi arahan petir hasil tangkapan Ki Ageng Selo tidak boleh diberi air. Kerajaan Demak heboh, ribuan orang berpangkat besar dan orang kecil datang berduyun-duyun ke istana untuk melihat petir hasil tangkapan Ki Ageng Selo. Suatu hari datanglah seorang wanita. Ia adalah intruder atau penyusup yang menyelinap di balik kerumunan orang-orang yang ingin melihat petirnya Ki Ageng Selo. Wanita itu membawa batuk atau tempat air dari tempurung kelapa, lalu menyiram batu petir itu dengan air. Legar gedung istana, tempat menyimpan batu itu pun hancur seluruh oleh ledakan petir. Kanjeng Sunan Demak berkata, wanita pembawa batuk tersebut adalah petir wanita, pasangan dari petir laki-laki yang berhasil ditangkap Ki Ageng Selo. Dua sejoli itu pun berkumpul kembali menyatu, lalu hilang lenyap. Nah, itulah saudara sekilas tentang sang penangkap petir atau halilintar Ki Ageng Selo. Salam merayu, sampai jumpa di lain kesempatan.